Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Basa Basi Podcast. Podcastnya PWI Kota Bandung. Ke Jakarta sama Tamara, pulangnya sama Mbak Yuni. Kalau Anda mau buka suara, silakan datang dan hadir di sini. Kali ini kita akan membahas tentang tema di balik suami hebat ada istri kuat. Di balik suami wartawan ada ibu-ibu menawan. Kita perkenalkan beberapa narasumber kita dari IKWI, yakni Ketua IKWI Kota Bandung, Ibu Reni dan Ibu Ati. Mungkin jangan lebih ini kita panggil Teh aja karena kita orang Sunda. Siap. Apa aja bebas. Kebetulan Teh Reni ini adalah Ketua IKWI Kota Bandung, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Bandung. Dari tahun berapa teh? 2021. 2000 ya? Iya, 2021. Memang baru. Nah, sementara di sebelahnya adalah Teh Ati selaku Sekretaris IKWI Kota Bandung. Perkenalkan terlebih dahulu mungkin Teh Reni ini selaku Ketua IKWI, dari kapan menjabat sebagai ini Ketua IKWI? Dan kenapa bisa tertarik ke IKWI? Atau mungkin karena keterpaksaan suami? Silakan. Oh, jangan ada kata terpaksa. Jangan. Oke, baik. Makasih Pak Pun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Haryati sebagai Ketua IKWI Kota Bandung. Mungkin di sini orang belum begitu mengenal banyak ya tentang IKWI. Nah, IKWI ini adalah Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia yang diantaranya keanggotanya itu dari istri dari bapak-bapak wartawan, ada yang dari wartawati juga, dan juga ada ibu-ibu yang bekerja di perusahaan pers. Tapi ada kesan enggak sendiri? Kenapa bisa ini? Ada mungkin tadi karena terdorong memang senang berorganisasi ataukah karena apa gitu, ada faktor apa gitu sehingga mau terlibat dalam IKWI? Sementara kan seperti yang kita tahu kalau wartawan itu pergaulannya seperti apalah dari haram jadah sampai sajadah gitu. Iya sih, mungkin karena ya sedikit keterpaksaan juga, jujur aja. Karena memang harus terjun langsung ya, terus ditunjuk sebagai ketua yang belum berpengalaman. Ya akhirnya saya untuk mencoba, insya Allah ya kita cobain aja, mudah-mudahan bisa. Ya kalaupun tidak bisa mungkin ya sambil belajar lah gitu ya. Oke. Sementara nih, sekarang kebetulan Teh Ati itu adalah dulu wartawati. Ya, dia senior. Oh, bukan senior. Sekarang duduk sebagai sekretaris IKWI. Ya. Nah, gimana nih keterlibatan apa karena tadi profesi ataukah karena faktor suami sehingga aktif di IKWI? Jadi sebenarnya gini itu, pertamanya di IKWI itu saya sebelum di Kota Bandung mungkin di Jawa Barat dulu ya. Karena di Kota Bandung itu IKWI terbentuk baru banget. Jadi kita yang dari Jawa Barat, kebetulan saya juga di Kota Bandung, dan dari Jawa Barat mengusulkan Kota Bandung itu belum pernah ada IKWI-nya. Makanya saya ngajuin dengan Ketua PWI Kota Bandung, harus ada IKWI-nya gitu. Nah, dari situ sebenarnya tadinya mungkin saya nggak akan jadi pengurus di Kota Bandung karena saya udah di Jawa Barat. Tapi ternyata di PDPRT kita di IKWI tidak ada masalah, kecuali kalau saya jadi ketua di Kota Bandung mungkin saya tidak bisa merangkap di Jawa Barat. Awalnya seperti itu. Nah, ternyata di sini ketua mendukung untuk adanya IKWI, dan memang kalau sekarang dari pusat memang diharuskan kalau melantik nih ketua PWI-nya harus berbarengan dengan ketua IKWI-nya. Nah, cuman kebetulan mungkin di sini ya ketua PWI-nya istrinya karena berhalangan tidak bisa, makanya ditunjuklah Bu Reni untuk jadi ketuanya. Dan jadi Bu Reni kebetulan bersedia, jadi ya kita dukung gitu. Sebenarnya sih IKWI-nya kan anggotanya belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah walaupun anggotanya masih sedikit, tapi kegiatan kita udah alhamdulillah sedikit-sedikit ada kegiatan IKWI-nya gitu.
gitu. Jadi berawalnya dari situ karena memang dituntut dari Jawa Barat harus ada IKWI di Kota Bandung. Jadi mau tidak mau kita harus ngebentuk itu gitu. Tapi artinya bukan berarti ingin memata-matai suami gitu sebagai wartawan. Aduh, nggak usah dimata-matain zaman sekarang mah, nggak usah. Suami udah punya ini sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya kalau IKWI itu mendukung kegiatan suami, bukan untuk memata-matai. Jadi kan dibalik tadi kan ada ininya, dibalik suami yang hebat, suami yang sukses berarti ada istri yang hebat ya. Nah berarti istri itu bukan memata-matai, tapi mendukung kegiatan suami. Oke, Gitu. tentang prestasi tadi udah diulasin. Prestasi apa atau kegiatan apa di IKWI Kota Bandung yang pernah dilaksanakan? Kalau kegiatan alhamdulillah sih udah lumayan banyak ya Teh ya. Iya. Kayak kemarin kita udah pernah pelatihan, terus ada beauty class juga, seminar juga. Alhamdulillah sukses juga ya. Dan kebetulan di kita karena memang kita baru ya, jadi kita pernah ngadain pelatihan organisasi untuk anggota IKWI Kota Bandung gitu. Jadi kita memang sebelum kita terjun kita memang ada pelatihan dulu biar minimal paham apa itu organisasi gitu. Jadi bukan berarti untuk memata-matai suami ya, untuk jelas ada organisasi dan ada PDPRT-nya gitu. Biar semua tahu, bukan. Karena memang kalau menurut saya banyaknya kalau jadi IKWI itu identiknya memata-matai suami katanya ya gitu. Jadi katanya banyak yang tidak diizinkan oleh para suami gitu. Padahal kalau menurut saya ya gitu, IKWI itu banyak manfaatnya gitu. Jadi yang tadinya mungkin hanya di rumah aja padahal dia punya kemampuan yang lebih. Nah, sekarang karena ada IKWI mereka bisa menyalurkannya di sini gitu. Ngomong-ngomong anggota IKWI sekarang berapa untuk Kota Bandung? Ada 15. 15. Baru 15. Itu dari Kota Bandung. wartawan semua atau istri wartawan? Istri wartawan. Istri wartawan. Kebanyakan istri wartawan. Istri wartawan. Ya. Tapi ada juga wartawatinya. Ada. Oke. Kan saya termasuk wartawati dan istri wartawan. Gitu. Oh ya, saya perkenalkan kebetulan Teh Ati ini memang wartawan yang terbilang senior di Kota Bandung. Juga udah beberapa media ya, dulu ya udah di beberapa media. Kebetulan sekarang aktif di sekretaris IKWI selaku istrinya dari Kang Ari ya, Kang Ari yang juga pengurus di Jawa Barat. Oke, rencana kan kita IKWI mau ngadain ini nih, lomba-lomba dalam rangka HPN. Iya betul banget. Itu gimana persiapannya? Nah persiapannya alhamdulillah sih udah 80% ya, tinggal nunggu ACC ketua. Kita barusan udah ketemu juga sama ketua. Nanti itu dilaksanakannya di bulan Maret ya, Maret tanggal 12 itu di Teras Sunda Cibiru, memperebutkan piala dari ketua DPRD Kota Bandung. Nah terkait dukungan ketua nih, kebetulan podcast ini juga berkat adanya dukungan dari ketua. Sejauh mana dukungan ketua terhadap IKWI Kota Bandung? Alhamdulillah sih ya udah dukungannya bagus banget. Bahkan PWI sendiri cemburu sama IKWI-nya. Oh gitu. Iya. Alasannya? Karena kalau kegiatan IKWI pasti disupport penuh oleh ketua. Kalau sama-sama PWI ininya ya induknya. Induknya kalah jadi. Ya mungkin karena pertama mungkin didukung dengan ketua itu melihat semangat ibu-ibu ya. Semangat ibu-ibunya bagus, terus mau bekerja untuk membantu PWI juga gitu. Jadi ya pastilah otomatis ketua PWI-nya pasti support lah gitu. Sekarang gini, saya mau tanya nih, udah lama kan di IKWI ya, apalagi Teh Ati sekarang ya Teh Reni, ada nggak sih kesan-kesan yang ini di IKWI? Kesan apa dulu nih? Kesan yang positif ya. negatif lah silakan. Nih Teh Reni dulu. Oke. Kalau positifnya ya alhamdulillah bisa menambah pengetahuan juga ya, pengalaman juga karena saya memang asli dari ibu rumah tangga biasa ya yang suka kegiatan seharinya ya nganterin anak sekolah, urusan di rumah, nggak pernah lah ya cuman sekedar organisasi di sekolah yang cuman kecil lah gitu ya. Nah sekarang pas saya terjun ke sini ya alhamdulillah nambah ilmu juga sih. Yang negatifnya? Negatifnya ya kadang itu juga, kadang kalau memang kita lagi rutin nih terus-terusan harus ke Sidolik ya otomatis kita harus
menginginkan dulu di rumah ya, kayak yang ngurusin anak juga, pekerjaan rumah karena memang tidak punya PRT. Selama ini suka bentrok nggak nih? Artinya ketika ada kegiatan di IKWI, sementara di satu sisi nih PR pekerjaan rumahnya belum beres, pernah nggak seperti itu? Pernah ya, akhirnya kita harus kerja lembur dong, harus bagi-bagi waktu. Bisa-bisa saya paling malam-malam setrika kayak gitu karena mungkin besok harus kantor pagi-pagi, yang nggak tahu sampai jam berapa selesainya. Ada protes dari anak? Kalau dari anak enggak sih. Oh enggak. Dari anak enggak. Dari suami? Dari suami ya kali-kali sih ada. Nah, sekarang gimana Teh Ati? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang positif mungkin udah dibahas juga, memang bertambahnya ilmu, bertambahnya keluarga. Nah, kalau negatifnya sebenarnya kendala ya itu ya. Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya kalau untuk kendala di rumah mungkin suami sudah paham lah yang seperti ini mungkin gitu ya. Jadi mereka support aja selagi itu positif. Justru saya tuh banyak ada beberapa kendala yang untuk membesarkannya IKWI-nya itu gitu. Jadi kalau di IKWI itu kan sebenarnya kalau misalkan anggotanya banyak mungkin lebih enak ya. Nah, yang agak kesulitan itu memang untuk merekrut anggota. Nah, anggota itu yang tadi saya sebutkan itu, yang paling susah itu izin suaminya. Nah, suaminya itu kenapa? Nah, itulah mungkin Pak Abud sudah paham kenapa merekrut anggota IKWI itu sulit gitu. Banyak tidak diizinkan, dengan kata lain ya mungkin maaf ya merasa dimata-matai. Nah, itu kan mungkin banyaknya seperti itu. Padahal mungkin gini ya, saya waktu awal gitu ngebentuk di Kota Bandung gitu ya, itu tuh ngasih pemahamannya ke istri-istrinya itu kalau menurut saya agak sulit gitu, karena saya tuh sebenarnya banyak tekanan. Kalau kata saya pribadi ya, banyak yang nelfon saya harus A, nanti harus B, rapat jangan hari A, rapat harus hari B. Itu tuh banyak banget. Dan ibu-ibunya pun mungkin banyak juga yang nanya ke saya tentang itu kenapa si A, si B, si C gitu. Dan tapi itulah mungkin itulah ininya ya, maksudnya seninya ya dalam membangun organisasi gitu. Apalagi organisasinya di lingkungan wartawan gitu. Dan kita memang saya pribadi juga memang harus benar-benar paham harus seperti apa sih menghadapi para suaminya dan ke istri-istrinya. Karena mungkin banyak juga istrinya yang nggak tahu suaminya di luar tuh seperti apa sih gitu. Bekerja jadi wartawan tuh seperti apa sih gitu. Sampai di mana sih wartawan, kok kayaknya wartawan tuh nggak punya waktu sama sekali di rumah, kebanyakan lebih banyak di luar. Kenapa perginya siang? Kenapa pulangnya tidak sama? Nah itu PR buat saya. Tapi sekarang dari waktu pembentukan sampai sekarang, alhamdulillah udah mulai paham. Ibu-ibunya juga udah banyak yang tidak ada protes ke para suaminya. Jadi ya sedikit-sedikit mulai teratasi lah yang seperti itu. Mungkin nanti kalau kita nambah anggota baru nih ya, itu akan jadi PR lagi nih buat khususnya buat saya gitu. Karena itu harus benar-benar mereka paham gitu. Karena kan dari mulai ini nih, maaf ya kalau wartawan ngomong pendapatan ya, pendapatan itu kalau di wartawan tuh berbeda. Tapi kalau mungkin sudah biasa ya, kalau sesama perempuan itu kalau ngobrol itu dari mulai A sampai Z gitu pasti ngobrol. Apalagi misalkan punya kedekatan. Nah, itu tuh paling sensitif gitu kalau masalah pendapatan ya. Nah, jadi itu akan jadi PR lagi buat saya gimana menjelaskan buat para istri-istrinya gitu. Jadi itulah yang menjadi kendala buat saya, karena tidak semua anggota IKWI paham yang seperti itu. Gitu Pak Abud. Nah, selama ini pernah nggak dari anak protes, misalnya tadi kan apalagi Teh Ati itu begitu resep lah karena organisasi gitu kan, organisasi dengan apalagi dengan basic profesi sebagai wartawati gitu. Pernah nggak anak protes misalkan, Mama jangan terlalu aktif gitu kan? Seperti itu ada nggak? Kalau saya gini sih, dari dulu saya ngaturnya, saya harus bisa memanage waktu sendiri ya, dari mulai saya nganterin anak dari kecil sampai sekarang ya. Jadi saya harus pergi setelah anak pergi sekolah. Saya pulang kalau anak sebelum pulang nyampe di rumah. Jadi sebenarnya kalau kitanya bisa memanage waktunya,
insya Allah sebenarnya nggak akan ada masalah sebenarnya. Cuman kan karena ibu-ibu IKWI itu kan masih baru, makanya itu tuh prosesnya akan lama. Untuk ke tahap itu tuh kan pasti lama gitu, nggak bisa instan gitu yang begitu gitu. Makanya ini bukannya saya dibilang tadi senior, bukan senior, cuman kita sama-sama belajar. Pengalaman saya yang pernah jadi saya kasih tahu, berbagi dengan yang ibu-ibu yang lain, jadi biar mereka juga tahu, oh ini batasannya, kalau anak jadwalnya nganter ya udah nganter aja dulu gitu. Terus nggak boleh ada paksaan, misalkan kita di sini jangan nganter anak dong, jangan, nggak bisa begitu gitu. Jadi oke, prioritas itu kan walaupun kita berorganisasi tetap prioritas kita itu keluarga. Itu prioritasnya. Kalau buat perempuan itu, apalagi seorang istri, prioritas itu keluarga. Jadi kalau udah beres di keluarga, kita juga berorganisasinya enak. Tapi kalau di rumah udah nggak enak situasinya, nggak bisa kita berorganisasi gitu. Ini pernah nggak protes dari anak? Sejauh ini sih alhamdulillah enggak juga ya. Kadang kan saya juga, kadang mungkin anaknya satu ya, jadi kadang terus perempuan juga, jadi lebih dekat ke aku, jadi ya suka dibawa ke sini. Kadang kalau memang dia pas mama di mana, kayak tadi di kantor, kadang jadi ya udah aku ke situ ya. Nggak pernah misalkan, aduh mama jangan aktif waktu kan aku nggak ada temen. Nah seperti itu ada pernah nggak dari anak? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya fine aja. Teh Reni maupun Teh Ati bisa membagi waktu atau bisa memposisikan diri mana waktunya untuk organisasi IKWI, mana untuk keluarga gitu. Wah hebat nih. Inilah wanita hebat dari IKWI Kota Bandung. Nah, belum dibilang hebat, karena masih kita memang belajar ya? semua dalam taraf belajar. Bagus dong. Gitu. Kita tawadu gitu. Ya, kena tawadu. Tawadunya sama artian wartawan sama sih. Oke, yang terakhir, harapan dari ke depan dari Teh Reni tentang IKWI Kota Bandung selaku ketua IKWI. Harapannya sih nggak banyak juga ya, nggak muluk-muluk. Yang penting kita kompak, bisa bekerja sama, tapi tidak harus mengesampingkan ya, mengesampingkan tugas kita di rumah. Itu aja sih. Ati apa akan mengajak lagi, sekarang kan anggotanya belum masih sedikit. Ada ini. Jadi, harapan biar IKWI seperti apa? Iya, buat para bapak-bapak nih, buat para bapak-bapak wartawan PWI khususnya ya, Persatuan Wartawan Indonesia nih. Jadi tolong izinkan istri-istrinya untuk bisa bergabung di IKWI gitu. Jadi selain kita untuk silaturahmi ya, kita juga untuk bisa menambah wawasan, karena di kita juga kegiatan-kegiatan dari sosial, dari apapun kita bisa di sini ada gitu. Jadi para bapak-bapak tolong izinkan istri-istrinya untuk bisa bergabung di IKWI Kota Bandung gitu. Soalnya ketua pesannya begitu. Rada maksa ya? Rada maksa. Maksa banget gitu. Dan mungkin saya pengen nyampaikan ya untuk para ini yang buat Renangton juga masyarakat Kota Bandung untuk bisa ikutan acara dari IKWI Kota Bandung, acara lomba senam dan jumba farti di Teras Sunda Cibiru pada tanggal 12 Maret. Jadi bagi ibu-ibu yang mau, ibu-ibu bapak-bapak yang mau pada ikutan, ditunggu daftarnya di IKWI Kota Bandung. Demikian bincang-bincang kami tentang dibalik suami hebat dan istri kuat, dibalik suami wartawan ada ibu-ibu nawan, inilah IKWI Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.